Sampurasun Sobat Budaya dimanapun Anda berada. Di video sebelumnya kita sudah belajar mengenai karakteristik dan ciri-ciri utama yang terdapat dalam tembang Sunda Cianjuran. Di video kali ini kita akan belajar apa itu tembang Sunda Cianjuran atau apa yang dimaksud dengan tembang Sunda Cianjuran. Secara istilah ada beberapa yang menyebut jenis kesenian ini seperti tembang, mamaos, dan cianjuran. Mari kita gali atau kenali apa itu yang disebut tembang. Tembang adalah aturan pembuatan puisi atau yang disebut pupuh, atau lagu-lagu yang menggunakan aturan pupuh. Hal ini merupakan pengaruh dari Jawa tahun 1652 saat Amangkurat I menyerahkan Priangan dari Cisadane sampai Citarum. Nah, sedangkan pupuh adalah puisi yang menggunakan pola guru lagu pada bagian akhir kata seperti a, i, u, e, o dan juga menggunakan aturan guru wilangan yaitu jumlah bait atau pada lisan dalam jumlah engang atau suku kata. Contohnya seperti pupuh kinanti, sinom, dangdang gula, asmarandana, mas kumambang, wirangrong, mijil, gambu, gurisa, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada juga yang menyebut kesenian ini dengan sebutan mamaos. Biasanya sebutan ini itu banyak digunakan di habitatnya atau di Kabupaten Cianjur. Mamaos berasal dari kata mamaca atau membaca wawacan, dongeng yang syair atau liriknya menggunakan pupuh guguritan atau puisi yang menggunakan pola atau aturan pupuh. Nah, sedangkan cianjuran yaitu tembang Sunda gaya Cianjur yang membedakan antara tembang dari Ciawian ya yang berasal dari Tasik dan juga tembang Cigawiran yang berasal dari Garut. Secara definisi, tembang Sunda Cianjuran merupakan salah satu jenis kesenian Sunda klasik berbentuk vokal instrumental yang lahir di Cianjur, Jawa Barat. Beberapa waditra yang biasanya mengiringi kesenian yang berasal dari Cianjur ini diantaranya yaitu kecapi indung, kecapi rincik, suling, dan atorbal. Nah, sejauh ini kira-kira teman-teman sudah tahu belum apa itu yang dimaksud dengan tembang Sunda Cianjuran secara definisi ya? Kalau sudah tahu, coba tulis jawabannya di kolom komentar. Teman-teman pencinta seni budaya, tembang Sunda Cianjuran memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari seni vokal yang lain. Berikut ini adalah beberapa ciri utamanya. Yang pertama adalah instrumen pengiring. Kesenian ini diiringi oleh waditra khas yaitu kecapi indung, kecapi rincik, suling, dan atorbal. Kolaborasi vokal dan alat musik ini menciptakan harmoni yang sangat lembut dan juga khas. Yang kedua adalah nama vokalis. Vokalis dalam tembang Sunda Cianjuran biasa disebut sebagai juru mamaos atau panembang. Yang ketiga adalah teknik mengolah suara. Pengolahan suara dalam tembang Sunda Cianjuran menuntut kemampuan untuk menghasilkan bunyi yang bulat, agem, dan cenderung besar. Suara vokal ini diselaraskan dengan karakteristik alat musik pengiringnya. Yang keempat adalah dongkari atau ornamentasi. Salah satu elemen penting dalam seni vokal ini adalah dongkari, yaitu teknik menghias lagu dengan berbagai variasi ornamentasi seperti riak, rereus, gibeg, kait, dan jekluk, serta berbagai ornamentasi jenis yang lainnya. Teknik ini memberikan nuansa estetik yang mendalam pada setiap penyajian lagu. Selanjutnya adalah kelompok lagu. Wanda atau lagu-lagu dalam tembang Sunda Cianjuran dikelompokkan ke dalam beberapa wanda atau jenis lagu. Di antaranya adalah ada wanda papantunan, wanda jejemplangan yang sumbernya berakar dari seni pantun. Yang ketiga ada wanda dedegungan yang terinspirasi dari seni dekung. Yang keempat ada wanda rarancagan yang sumbernya ini terhubung dengan seni tembang rancag dan beluk. Yang kelima ada wanda panambih yang sumbernya berasal dari pengaruh keliningan.
Yang keenam, ada Wanda Kakawen, yang dimana sumbernya ini dipengaruhi oleh kesenian wayang golek. Nah, penciri atau pembeda seni vokal Cianjuran dengan seni vokal yang lain adalah permulaan lagu atau yang biasa disebut narangtang. Pada wanda tertentu seperti wanda papantunan dan jejemplangan, ini terdapat bagian pembuka yang biasanya disebut sebagai narangtang. Contohnya adalah diajar ludeng geneng. Narangtang tersebut biasanya digunakan untuk kelompok wanda papantunan. Sedangkan narangtang pada jejemplangan biasanya seperti ini. Nyuk cerup parung melah bantar birit leuwih pepentasan birit leuwih pepentasan. Jadi hanya ada dua narangtang, yaitu pada wanda papantunan dan jejemplangan. Sementara pada wanda-wanda yang lain seperti panambi, kakawen, rarancagan atau dedegungan tidak ada narantang atau permulaan lagunya. Siapa sebenarnya pencipta seni Cianjuran sekaligus mengenal bagaimana peristiwa sejarah berperan besar dalam membentuk seni vokal ini. Tembang Sunda Cianjuran diciptakan oleh Raden Arya Adipati Kusumaningrat atau yang dikenal dengan sebutan Dalem Pancaniti pada tahun 1834 ketika beliau menjabat sebagai Bupati Cianjur. Seni ini lahir sebagai ekspresi kerinduan terhadap kejayaan kerajaan Pajajaran yang pernah mencapai masa gemilangnya sebagai salah satu kerajaan terbaik di Nusantara. Melalui tembang Sunda Cianjuran, Dalem Pancaniti menuangkan nostalgia dan kebanggaannya terhadap identitas budaya Sunda yang mulai memudar setelah runtuhnya Pajajaran. Rasa kehilangan yang mendalam akibat hilangnya kerajaan Pajajaran atau buraknya kerajaan Sunda menjadi inspirasi yang dituangkan ke dalam seni vokal ini. Dalem Pancaniti tidak hanya menciptakan seni yang estetis, tetapi juga menjadikannya sebagai medium untuk menghidupkan kembali semangat kebangsawanan atau semangat masyarakat Sunda di tengah tantangan era kolonial. Nah, pada awalnya seni tembang Sunda Cianjuran ini hanya bisa dinikmati oleh kalangan bangsawan dan disajikan di kalangan terbatas seperti di Pendopo saja. Namun berkat dukungan bupati-bupati berikutnya seperti Wiranata Kusuma kelima, seni ini mulai menyebar ke berbagai daerah termasuk Bandung sebagai pusat budaya di Priangan. Dari Bandung, tembang Sunda Cianjuran terus berkembang ke wilayah lain seperti Garut, Tasikmalaya, dan Sumedang hingga akhirnya bisa dikenal luas oleh masyarakat baik di dalam maupun di luar negeri. Nah, bagaimana menurut Anda? Apakah seni tradisional seperti tembang Sunda Cianjuran masih bisa menjadi bagian dari identitas budaya di era modern? Dan apakah nostalgia sejarah masih relevan untuk menginspirasi generasi muda saat ini? Jangan ragu untuk berbagi pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini kepada para pencinta seni. Terima kasih.